Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8 kita melihat sungguh betapa besar kasih Tuhan kepada kita ya. Dia mengasihi kita dan mengampuni kita akan segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita menyadari hal itu dan mau datang kepada Dia, mau merendahkan diri di hadapannya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Imam besar perjanjian baru, ayat pertama, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali dilarang menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh kuntul dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan kepada kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bersama-sama, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam bagian ini ya, firman Tuhan menunjukkan latar belakang bagaimana imam mempersembahkan korban kepada Allah supaya umat layak di hadapan Allah. Dan dalam perjanjian lama ya, bahwa imam-imam mempersembahkan korban itu tetapi tidak sempurna ya, karena perjanjian yang pertama itu tidak sempurna ya, tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa supaya menghubungkan manusia dengan Allah. Itu sebabnya perjanjian yang pertama yang dimaksud di situ adalah perjanjian Sinai, di mana ada perjanjian antara Allah dan umat. Umat harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui hukum Taurat ya, melalui korban-korban itu, tetapi mereka tidak mampu ya melakukan dengan sempurna
ya, sehingga perjanjian itu ya dibaharui dengan perjanjian baru, di mana Tuhan sendiri yang menaruh rohnya di dalam diri manusia itu. Nah, artinya apa kalau hal ini kita lihat? Artinya bahwa roh Allah diberikannya kepada manusia ketika manusia itu percaya kepada Yesus. Roh Kudus berdiam di dalam dia. Jadi perjanjian baru yang dimaksud adalah di mana perjanjian yang lama yang tidak mampu menyelesaikan dosa umat manusia digantikan oleh Tuhan dengan perjanjian yang baru. Ya. Ayat 13 berkata, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bagaimana kita dapat berhubungan dengan Allah atau layak di hadapan Allah tidak lagi menggunakan perjanjian yang pertama itu, ya bukan lagi berdasarkan perjanjian Sinai, tetapi melalui ya kita datang kepada Allah dengan percaya kepada Yesus, ya menggenapi perjanjian baru itu atau telah berada di dalam perjanjian baru. Nah, dikatakan begini, yang menjadi imam di dalam perjanjian baru Yesus, dan itu adalah sempurna. Nah, kalau di bumi Yesus tidak akan menjadi imam karena sudah ada imam-imam yang ada di bumi ini. Itu yang dikatakan di ayat 4. Sekiranya di bumi ini ia sama sekali tidak, sekiranya ia di bumi ini ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi contoh dari mana? Contoh dari surga. Nah, ada apa di surga? Ada imam di surga, imam yaitu Yesus sendiri. Ya, Yesus melayani di surga. Di ayat 2 berkata, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, berbicara di tentang apa? Di surga, ya. Ya, di surga ada ibadah, ada puji-pujian kepada Bapa. Jadi di sana hanya ada puji-pujian. Nah, persembahan-persembahan yang atau kurban yang dilakukan oleh imam dalam perjanjian yang lama atau perjanjian yang pertama atau orang-orang yang ada di dalam PL itu adalah gambaran, ya. Jadi gambaran, dikatakan di ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, ya. Jadi perjanjian yang pertama itu tidak sanggup ya menyelesaikan persoalan besar, itu persoalan dosa yang menjadi penghalang antara manusia dengan Allah, ya. Di ayat 8 tadi dikatakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang pertama, perjanjian Sinai. Bukan seperti itu. Nah, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi ketidakmampuan umat atau umat Allah, umat pilihan ini melakukan perjanjian itu, ya, mereka menolak, ya, mereka meninggalkan Tuhan, ya. Lebih kita lihat perjalanan bangsa Israel, seringkali mereka mengadakan penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan, ya. Mereka gagal untuk melakukan perjanjian itu, walaupun waktu perjanjian itu terjadi, mereka berkata dengan sungguh-sungguh, ya kami mau melakukan, ya kami mau setia, kan begitu. Tetapi faktanya, ya seringkali mereka gagal, seringkali mereka memberontak, ya.
Di ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, Tuhan sendiri menaruh hukumnya ke dalam akal budi mereka. Ya, jadi tidak lagi berdasarkan hukum, ya, hukum Taurat itu, tetapi Roh Allah yang Allah berikan di dalam diri manusia. Nah, ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Allah. Bagaimana mereka atau kita akan mengenal Allah? Ya, tanpa ada pengajaran dari yang lain. Nah, karena Tuhan memberikan rohnya di dalam diri manusia itu, sehingga dia mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi seseorang, ya misalnya begini, ada seseorang ini tadinya hidup jauh dari Tuhan. Lihatlah kelakuannya. Wow, dahsyat, luar biasa kan? Kejahatannya luar biasa, kelakuannya jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, ya roh Allah ada padanya, ya dia mengalami perubahan. Dia sadar bahwa ya apa yang dilakukan salah. Dia punya pengertian hal itu. Dia sadar bahwa selama ini dia berdosa. Nah, dia sadar juga bahwa dia membutuhkan jalan keluar untuk persoalan yang dihadapi, yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jadi dia sadar dia butuh Tuhan. Nah, kesadaran ini Allah berikan kepada setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Kalau kita berkata, oh saya pengikut Yesus, ya saya sudah lahir baru, saya percaya kepada Tuhan. Ya, lihat dari kelakuannya. Bagaimana perbuatan kita? Bagaimana ya karakter kita? Apakah masih seperti yang dulu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Atau sudah terjadi perubahan? Dan saya yakin dan percaya pasti terjadi perubahan, karena Tuhan mengajari kita, ya. Roh Kudus akan membimbing kita, menginsafkan kita akan segala dosa dan kesalahan kita. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, menegur kita, dan mengarahkan kita terus untuk melakukan apa yang seharusnya yang kita lakukan. Di ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow, ini luar biasa ya. Jadi ini persoalan utama kan masalah dosa. Nah, perjanjian yang pertama itu tidak bisa menyelesaikannya. Hukum Taurat tidak bisa menyelesaikannya. Perbuatan manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Nah, di sini kita lihat apa? Ya, anugerah Allah, pemberian Allah, ya, kasih Allah yang besar. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Ya, manusia yang bersalah, manusia yang berdosa mendapatkan kasih Allah dan tidak mengingat dosa-dosa mereka atau dosa-dosa kita. Kalau coba diperhitungkan dosa-dosa yang kita lakukan sekian lama perjalanan hidup kita, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Nah, berapa besar perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk mengimbanginya, atau supaya lebih besar perbuatan baik kita daripada dosa kita. Mampukah kita melakukannya? Tidak akan mampu. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kecenderungan hati kita jahat. Ya, Kejadian pasal 6 mengingatkan hal itu. Kecenderungan hati kita, kecenderungan manusia itu semata-mata melakukan hal yang jahat. Nah, kalau berbuat jahat kita nggak perlu diajarin. Ya, karena sudah ada di dalam diri kita benih itu, ya. Sudah ada, kita sudah dilahirkan dalam keadaan berdosa. Ya, itu masalahnya. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya akan dosa-dosa itu? Tuhan mengasihi kita, Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Dia tidak ingat-ingat dosa kita. Dosa siapa? Dosa setiap orang yang sudah bertobat, yang datang kepada Tuhan. Jadi dosa kita diampuni bukan karena kita berbuat baik, buat amal, buktikan dulu bahwa kita sudah lakukan ini dan itu pelayanan. Tidak. Ketika kita meresponi firman Allah, Tuhan berkata bertobat, serahkan diri, ya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Dan satu-satunya cara yaitu percaya kepada Yesus. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, maka dosa-dosa kita tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Wah, kamu berdosa, kamu dulu enggak, selesai. Semua diselesaikan. Ya, kita ingat perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, sudah selesai. Jadi masalah dosa, kuasa dosa di dalam diri manusia, yang mana upah dosa adalah maut, itu telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Ya, Dialah imam besar. Ya, Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi umat manusia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan menaruh roh-Nya di dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Roh itu berdiam di dalam diri kita, dan roh itu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Dan sungguh kita bersyukur, Roh Kudus itulah yang memimpin perjalanan hidup kita, mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, diingatkan kita, disadarkan kita, kemudian diberi kemampuan kepada kita untuk melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur. Jangan ada di antara kita yang meragukan kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan yang sangat-sangat luar biasa istimewa adalah dosa kita tidak diingat-ingat lagi. Amin. Sudah selesai. Amin. Wow, kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah dikuduskan. Dan janji Tuhan adalah Tuhan menyertai kita sampai kesudahannya. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan pergumulan dalam hidup ini, ada Dia yang bersama dengan kita, yang menolong kita. Mari kita berseru kepadanya, berserah kepadanya, datang kepadanya, menyerahkan segala beban pergumulan kita kepadanya. Dia akan menolong kita karena Dia yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita nyanyikan satu pujian.